Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Iko Mangsuryatnyadi Putra. Saya merupakan dosen di program studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mahasaraswati Denpasar. Dalam kesempatan ini, saya diberikan kesempatan untuk menampilkan pernyataan diri dosen mengenai pengajaran untuk sertifikasi dosen tahun 2026. Sebagai dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen, saya berkomitmen untuk menyelenggarakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa dengan mengintegrasikan teori dan praktek yang sesuai dengan lapangan pekerjaan. Pembelajaran dirancang berdasarkan CPL dan OBE, menggunakan metode diskusi, studi kasus, dan project-based learning, serta pemanfaatan learning management system untuk meningkatkan partisipasi mahasiswa dan menunjukkan kemampuan mahasiswa. Evaluasi dilakukan secara komprehensif melalui tugas, presentasi, proyek, dan ujian untuk mengukur penguasaan kompetensi serta keterampilan analitis mahasiswa. Saya juga secara berkelanjutan melakukan refleksi dan inovasi pembelajaran melalui pengembangan kompetensi, integrasi hasil penelitian, dan pemanfaatan teknologi agar proses pembelajaran tetap relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan mampu menghasilkan lulusan yang profesional, adaptif, dan memiliki daya saing. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di Prodi S1 Manajemen, di mana mata kuliah ini ada beban SKS-nya, di mana ada 3 SKS teori dan 0 SKS praktek. Mata kuliah ini diampu pada semester ganjil, lebih tepatnya pada semester 1. Mata kuliah pengantar manajemen membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola organisasi. Dosen berperan sebagai fasilitator yang menerapkan pembelajaran interaktif melalui diskusi, studi kasus, dan pemecahan masalah. Sedangkan mahasiswa berperan aktif dalam menganalisis dan mengaplikasikan konsep pengantar manajemen. Melalui proses pembelajaran tersebut, mahasiswa diharapkan memiliki kompetensi yang relevan, berpikir kritis, serta siap menghadapi dunia kerja di era global dan digital. Ada 5 CPL yang dirumuskan agar dapat membantu mahasiswa menjadi sosok yang religius dalam pembelajaran serta mampu menerapkan pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Untuk membantu CPL tersebut dirumuskan dengan 4 CPMK, sehingga mahasiswa dapat selalu menerapkan pembelajaran di kehidupan sehari-hari. Selain 2 hal tersebut, ada sub CPMK yang dirumuskan. Sub CPMK ada 14 poin, di mana sub CPMK 1-8 membahas mengenai konsep pengantar manajemen. Dilanjutkan dengan sub CPMK 9-14 merupakan penerapan atau aktivitas yang dilakukan pada manfaat mata kuliah pengantar manajemen. Mata kuliah ini memiliki sumber referensi yang terpercaya. Sumbernya berasal dari buku dan artikel ilmiah, di mana buku yang menjadi sumber dasar dari mata kuliah ini saya menggunakan buku dari Robinson dan Kotler tahun 2021 tentang manajemen, serta buku dari Wahyono, Mariana, dan Wardana tahun 2019 tentang pengantar manajemen. Pelaksanaan mata kuliah ini dilaksanakan dengan melibatkan 1 orang dosen pengampu mata kuliah dengan membagi pertemuan menjadi 16 kali pertemuan, di mana
pada minggu ke-8 dilaksanakan ujian tengah semester. Dan pada minggu ke-16 dilaksanakan ujian akhir semester. Tujuannya adalah untuk menguji pemahaman mahasiswa mengenai materi yang sudah dijelaskan atau dipresentasikan di dalam kelas. Perkuliahan ini dilaksanakan secara tatap muka secara langsung dan online untuk mendukung adaptasi teknologi yang fleksibel. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah metode berbasis mahasiswa, di mana saya menggunakan 4 cara. Cara yang pertama adalah ceramah, di mana cara ini saya gunakan untuk pemberian materi berupa pengantar agar mahasiswa lebih terarah dalam mempelajari mata kuliah. Lalu cara yang kedua, memberikan tugas. Cara ini digunakan untuk menilai pemahaman mahasiswa mengenai materi perkuliahan. Kemudian cara yang ketiga, presentasi. Cara ini sepenuhnya dilakukan oleh mahasiswa. Saya sebagai dosen, sebagai pemandu, dan penengah jika ada permasalahan. Cara yang terakhir adalah kuis. Cara ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi kuis ataupun manual. Biasanya, kuis ini akan diberikan setelah selesai ceramah dan presentasi di dalam kelas. Sistem penilaian yang saya gunakan dengan membagi bobot penilaian. Yang pertama, 25% dari kehadiran dan partisipasi. Yang kedua, 25% dari proyek dengan tugas individu maupun tugas kelompok. Serta 20% UTS dan 20% UAS. Dan 10% kuis. Demikian yang dapat saya paparkan. Selanjutnya kita akan melihat video mengenai pengajaran mata kuliah pengantar manajemen pada pertemuan kedua yang akan membahas mengenai fungsi manajemen. Semoga dengan informasi pada tayangan ini dapat memberikan manfaat bagi yang menonton. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Oke, selamat sore menjelang malam rekan-rekan mahasiswa semua. Ya, hari ini kita akan melanjutkan ya materi selanjutnya. Nah, pertemuan yang lalu kita sudah membahas satu materi di pertemuan awal. Ada yang masih ingat apa materinya? Dita? Tentang organisasi, Pak. Oke, benar, tentang organisasi. Nah, lalu ada yang masih ingat juga nggak tentang organisasi itu apa? Ya, Nugraha? Jadi definisi organisasi secara sederhana menurut saya itu adalah kumpulan dua orang atau lebih yang terkumpul dalam suatu wadah yang bekerja sama secara sistematis untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Oke, benar sekali ya. Jadi itulah penjelasan apa itu organisasi. Jadi masih bagus ya, ada ingat, masih ingat. Nah, untuk hari ini kita akan membahas materi selanjutnya yaitu tentang fungsi manajemen ya dalam mencapai tujuan organisasi. Tadi kan sudah dijelaskan sama Nugraha bahwa dalam suatu organisasi itu ada sekumpulan orang, dua atau lebih, ya kan? Mereka itu kan memiliki pola pikir yang berbeda-beda, keinginan yang berbeda-beda. Ya, jadi untuk mencapai tujuan suatu organisasi, yaitu harus ada pemikiran yang sama dari semua orang yang ada dalam organisasi tersebut. Nah, maka dari itu, disinilah pentingnya kita mengetahui apa itu fungsi manajemen ya. Nah, untuk konsep dasarnya sendiri ya dari fungsi manajemen yaitu adalah proses ya mengelola sumber daya secara sistematis ya untuk mencapai tujuan, lalu mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian ya. Jadi fungsi manajemen itu tadi ada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian. Itu yang penting ya dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuannya ya. Nah, kemudian peran manajemennya ya, jadinya nanti manajemen itu akan menyusun arah, kemudian mengatur sumber daya dan mengkoordinasi aktivitas agar seluruh bagian organisasi itu bergerak secara
selaras untuk mencapai tujuan bersama. Itu tujuannya, ya. Pentingnya fungsi manajemen. Nah, jadi manajemen yang baik, ya itu ada catatan di bawahnya. Manajemen yang baik itu adalah manajemen yang memastikan tujuan tercapai secara efektif, ya dengan penggunaan sumber daya seminimal mungkin, ya yang pastinya tepat guna atau bisa disebut dengan efisien untuk mengurangi pemborosan dan kesalahan, ya. Jadi seberapapun kecil ataupun besar organisasi kalian, tapi kalau ada yang fungsi manajemennya dikelola dengan baik, ya otomatis tujuan organisasi akan tercapai. Tetapi kalau fungsi manajemennya tidak dikelola dengan baik, maka tujuan organisasi juga tidak akan tercapai, ya. Seperti itu konsep dasarnya. Nah, 4 fungsi utamanya, ya. Yang pertama perencanaan, ya. Jadi perencanaan ini merupakan fondasi, ya, dari fungsi manajemen. Fondasinya. Kenapa demikian? Karena dia letaknya kan paling bawah. Kalau perencanaan sudah hancur, ya, atau sudah salah, maka ke belakangnya juga akan rusak, ya, atau tidak akan bisa berjalan sebagaimana dengan mestinya. Perencanaan jelek, itu bisa dibilang, pengorganisasian juga akan tidak bagus. Begitu juga dengan pengarahan dan pengendaliannya, gitu. Nah, jadi perencanaan itu adalah proses menentukan tujuan, strategi, dan langkah konkret sebelum tindakan dilakukan agar kegiatan terarah dan terukur, ya. Jadi mau dibawa kemana nih tujuan organisasinya, kemudian strategi organisasinya mau dibuat seperti apa. Nah, itu ditetapkan dari tahap perencanaan, tahap paling awal, ya. Setelah tahap perencanaan dilakukan, baru kita bisa melakukan tahap pengorganisasian. Ya, di situ kita akan mengatur struktur, kemudian tugas, wewenang, ya, kemudian koordinasi kerja sehingga setiap orang tahu peran dan tanggung jawab dengan jelas. Nah, jadinya kalau nggak ada pengorganisasian yang baik, ya di tahap awalnya dibentuknya suatu organisasi, nggak akan tahu kalian kerjanya apa, ya, si A kerjanya apa, si B kerjanya apa, si C kerjanya apa. Nggak tahu. Jadi nanti ujung-ujungnya jadinya tumpang tindih, ya. Semua orang ngerjain kerjaan yang sama. Nah, biar nggak seperti itu, ya, biar tetap efektif tapi efisien, pengorganisasian, ya, pembentukan struktur, tugas dan wewenang itu sangat penting. Nah, kemudian selanjutnya adalah pengarahan dan pengendalian, ya. Di sini pengarahan itu memberikan motivasi dan membimbing pelaksananya atau sumber dayanya, ya. Kemudian kalau pengendalian itu memantau hasil yang nantinya akan dipakai untuk perbandingan apakah pekerjaan yang sudah kita laksanakan ini atau yang sudah kita realisasikan ini sesuai nggak dengan perencanaan kita di awal. Itu jadinya, ya. Nah, nanti kalau di tahap pengendalian ditemukan misalnya ada sesuatu hal yang tidak terrealisasi, ya, akan direncanakan kembali di periode berikutnya. Jadi fungsi manajemen 4 ini, ya, itu akan muter terus-terusan, ya, itu pengertiannya. Nah, lalu fungsi manajemen, ya, itu harus terintegrasi, ya, saling berkaitan semuanya ataupun saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan, ya. Jadi alasannya kenapa fungsi manajemen itu tidak dapat dipisahkan, ya, karena tanpa ada integritas, ya, proses kerja menjadi terputus, kemudian membingungkan dan sulit mencapai tujuan secara konsisten. Itu jadinya, makanya tidak dapat dipisahkan. Nah, lalu dampak integrasinya, ya, terhadap kinerja organisasi, kalau sudah terintegrasi, membuat nantinya itu alur kerja menjadi lebih rapi, kemudian keputusan lebih tepat, komunikasi antar karyawan lebih lancar, serta kinerja organisasi meningkat. Ya, karena semua fungsi dalam organisasi itu bergerak secara serentak, ya, tidak ada tumpang tindih di dalamnya, gitu. Jadi semua udah tahu bagian-bagian pekerjaan yang harus dilakukan itu apa. Nah, kemudian resikonya jika fungsi manajemen itu berjalan secara terpisah, ya. Nah, ini yang tadi saya bilang akan timbul yang namanya konflik, lalu tumpang tindih, pemborosan, lambatnya respon, kemudian sering menyebabkan tujuan organisasi itu tidak tercapai sebagaimana yang diinginkan. Itu jadinya. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu, ya, fungsi manajemen itu sendiri. Nah, perencanaan itu adalah sebagai fondasi proses manajemen. Fondasinya paling penting, ya, perencanaan ini. Nah, langkah-langkahnya, ya, untuk perencanaan yang sistematis
Sudah pasti ya dalam bisnis itu kita harus menganalisis lingkungan internal dan eksternal yang ada di dalam perusahaan dan yang ada di luar perusahaan. Misalnya di dalam perusahaan apa yang kita punya? Ya kekuatan dan kelemahan kan gitu. Nah, kemudian di luar perusahaan apa yang harus kita lihat? Peluang sama ancaman. Nah, itu harus bisa kita rencanakan mau dibawa kemana nih. Ya, dari kekuatan yang kita punya, kemudian dari kelemahan yang kita punya, ya lalu peluang yang ada itu harus dibawa kemana organisasi kita. Nah, kemudian penetapan visi, misi, dan tujuan organisasi. Ya, jadi kalau sudah buat organisasi, kita harus berpikir ke arah jangka panjang. Ya, nah kalau sudah kita berpikir ke arah jangka panjang, disitulah penetapan ya fungsi-fungsi manajemen sangat penting ya terutama dari tahap perencanaan. Jadi alasan keberadaan organisasi serta sasaran spesifik yang ingin dicapai secara terukur dan terencana itu akan tercapai ya sebagaimana dengan yang diinginkan oleh organisasi ataupun perusahaan. Nah, selanjutnya penyusunan strategi, kebijakan dan rencana kerja ya. Jadi merancang langkah-langkah utama, kemudian aturan pelaksanaan serta aktivitas operasional yang terukur untuk mewujudkan visi dan tujuan organisasi. Ya, jadi setiap organisasi itu pasti awalnya punya yang namanya visi. Ya, apa tujuan dibentuknya organisasi ini? Nah, untuk mencapai visi ini kita kan harus ada misinya. Nah, untuk kita menjalankan misi kita harus buat tahap perencanaan dulu. Ya, bagaimana kita akan menjalankan organisasi. Nah, lalu keterkaitan ya perencanaan dengan pengorganisasian. Nah, jadi di sini perencanaan itu sebagai dasar penentuan struktur organisasi, ya menentukan bentuknya, kemudian pembagian unitnya, kemudian hubungan kerja antara bagian sesuai dengan kebutuhan yang itu tercermin dalam rencana organisasi. Ya, jadi kalian nanti misalnya perlu karyawannya, spesifikasinya seperti apa? Perlunya berapa ya, kemudian biasanya kan kalau zaman sekarang itu ada fresh graduate mintanya sampai maksimal umur 30 ya kan. Kenapa kok fresh graduate cuma sampai umur 30? Karena itu masuk ke tahap perencanaan. Nanti kalau dia sudah mau sudah bekerja, maaf ya saya ulang, kalau dia sudah mulai bekerja waktu kerjanya sampai masa pensiun itu lama. Nah, kalau kita sekarang merekrut seorang fresh graduate umur 40, ya dia hanya bisa kerja di perusahaan itu hanya sampai umur 65, berarti ada 25 tahunnya ya dia kerja. Ya, tapi kalau udah fresh graduate dibatasi sampai umur 30, ada waktu dia 35 tahun. Ya, dia bisa bekerja di perusahaan ataupun di organisasi. Nah, lalu keterkaitan perencanaan dengan pengarahan dan pengendalian, ya. Jadi di sini perencanaan sebagai acuan penetapan standar kinerja ya. Nah, menentukan target, kemudian indikator keberhasilan dan ukuran kualitas kerja yang menjadi tolak ukur pencapaian setiap individu. Nah, biasanya kalau di organisasi ataupun perusahaan kan kita biasanya menemukan yang namanya target penjualan, ya kan? Nah, target penjualan inilah yang nantinya ditetapkan pada tahap perencanaan. Nah, biasanya kalau perusahaan nentuin target penjualan gimana caranya? Pasti mereka akan melihat dari faktor internal dan eksternal gitu jadinya. Ya, maka dari itu tahap perencanaan paling penting untuk semua fungsi manajemen. Ya, jadi makanya disebut sebagai fondasinya. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan, terutama pada tahap perencanaan? Ya, silahkan Widi. Bagaimana cara sebuah perusahaan menyusun planning atau perencanaan yang efektif di tengah kondisi ekonomi makro dan pasar yang sangat tidak pasti dan berubah dengan cepat? Oke, ya bagus. Nah, jadi zaman sekarang kan kita bisa kenal dengan yang namanya zaman era digital. Zaman era digital itu kan perubahan pasar sangat cepat. Konsumen mintanya A, B, C itu perubahannya sangat cepat. Nah, kita mengatasi tahap perencanaan biar nggak melenceng gitu misalnya atau biar nggak gagal. Perusahaan itu tidak boleh kaku lagi ya dalam menyusun tahap perencanaan zaman sekarang. Jadi harus fleksibel. Dia harus bisa menetapkan setidaknya plan A, plan B, plan C. Ya. Jadi ada perencanaan yang paling optimis atau perencanaan paling utama.
bisa dibilang ya. Kemudian ada perencanaan plan B ya, tengah-tengah atau moderat biasanya bisa disebut ya, perencanaan moderat. Kemudian ada yang perencanaan paling buruk ya, jadi ya strategi paling buruk yang bisa dilakukan oleh perusahaan ataupun organisasi. Begitu kira-kira Widi ya. Oke, saya lanjut ya. Nah, kita sudah membahas tahap perencanaan. Nah, sekarang kita akan masuk ke tahap pengorganisasian ya. Nah, pengorganisasian ini untuk mendukung pelaksanaan rencana. Jadi kita sudah merencanakan apa ya, kita perlu orangnya siapa saja, spesifikasinya apa aja ya, kemudian barang-barang mungkin yang perlu kita butuhkan. Nah, ini akan masuk di tahap pengorganisasian nanti ya. Jadi penyusunan struktur dan pembagian tugas ya. Di sini ada pembagian kerja, spesialisasi dan koordinasi ya. Jadi mengatur siapa mengerjakan apa, kemudian tingkat keahlian yang dibutuhkan serta mekanisme koordinasi agar aktivitas berjalan selaras dan efisien. Ya, itu penting ya, tahap pengorganisasian juga. Nah, jadi nanti di tahap pengorganisasian ini akan menjelaskan siapa yang berwenang mengambil keputusan, siapa yang bertanggung jawab atas hasil, dan bagaimana informasi mengalir secara jelas dan tertib merupakan pembagian dalam pengorganisasian. Itu jadinya. Ya. Nah, lalu pengorganisasian juga ada keterkaitan ya dengan pengarahan dan pengendalian. Yang pertama, pengorganisasian itu sebagai dasar jalur komando dan koordinasi ya, menjadi landasan penentuan siapa memerintah siapa. Tuh, ya. Kalau misalnya kalian kerja di perusahaan atau ada dalam suatu organisasi ya, tapi kalian nggak tahu atasan kalian mau disuruh siapa aja kan mau aja biasanya ya kan. Tapi kalau di organisasi sudah ditentukan atasan kita siapa, hanya dia yang boleh memerintah kita ya, memberikan kita kerjaan, mau kerjaannya apa ya. Kemudian yang kedua, pengorganisasian sebagai penopang pelaporan dan umpan balik ya. Jadi menyediakan struktur yang memudahkan arus laporan dari bawah ke atas dan umpan balik dari atas ke bawah ya, untuk perbaikan berkelanjutan organisasi. Jadi di tahap pengorganisasian, kalau misalnya kita mau menyampaikan suatu hal ya ke atasan atau bos paling tinggi lah, itu ada tahapannya. Kalau kita hanya staf biasa, kita harus ke supervisornya dulu. Nanti dari supervisor baru masuk ke manajer divisinya. Setelah itu baru nyampe ke general manager paling atas. Begitu juga sebaliknya. Kalau dari atas mau ke bawah menyampaikan suatu hal, dia akan berurutan juga. Ya, jadi biar memastikan siapa yang memerintah siapa, gitu jadinya. Ya. Itu pengorganisasian. Nah, kemudian pengarahan dan pengendalian. Nah, ini sebagai implementasi dan penjaminan. Nah, fungsi pengarahan ya dalam menggerakkan organisasi yang pertama adalah memberikan motivasi, kemudian kepemimpinan dan pembinaan perilaku kerja ya, menggunakan gaya kepemimpinan yang mendorong semangat, kemudian membina sikap profesional dan menumbuhkan komitmen terhadap tujuan organisasi. Selanjutnya komunikasi dua arah dan pemecahan masalah operasional ya. Di sini akan membangun dialog terbuka ya, terbuka antara kalian dengan atasan ya, diberikan kalian waktu ya atau tempat untuk menyampaikan ide-ide ya. Untuk organisasi bagaimana kira-kira tahapan selanjutnya untuk mencapai tujuan. Nah, kemudian pemberian instruksi dan penjelasan tugas kepada karyawan ya. Jadi menyampaikan tugas secara spesifik, ya jelas dan terstruktur agar karyawan memahami tanggung jawab serta target yang harus dicapai. Itu tahap pengarahan. Nah, kalau tahap pengendalian, ya fungsinya dalam menjaga kesesuaian dengan rencana. Ya, jadi penetapan standar dan indikator kerja, ya menentukan ukuran keberhasilan yang terukur dan realistis sebagai acuan kinerja individu, tim, dan organisasi. Ya. Lalu pemantauan pengukuran dan pelaporan hasil kerja. Ya. Nantinya di tahap pengendalian ini akan mengumpulkan data kinerja secara berkala, kemudian membandingkannya dengan standar, lalu menyusun laporan untuk pengambilan keputusan manajerial. Apakah sudah sesuai dengan perencanaan di awal atau belum?
Ya, nanti kalau tidak sesuai dengan perencanaan di awal akan dilakukan analisis. Ya, jadi itu akan mengkaji perbedaan antara rencana dan realisasi, mencari akar masalah, kemudian menetapkan langkah perbaikan yang tepat dan terukur. Nah, lalu keterkaitan pengarahan dan pengendalian dengan fungsi yang lainnya, ya, dari fungsi perencanaan dan fungsi pengorganisasian. Nah, yang pertama itu adalah sebagai umpan balik pengendalian untuk perbaikan perencanaan, ya. Lalu yang kedua, informasi hasil pengarahan untuk penyesuaian pengorganisasian. Lalu yang ketiga, ya, ada siklus berkelanjutan antara pengarahan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Ya, jadi keterkaitan itu ada 3 bagian. Ada tahap pengarahan dan pengendalian. Selesai, gitu. Ya, tadi sudah kita membahas tentang fungsi manajemen. Nah, kalau saya bertanya sekarang, ya, tadi kan kalian sudah kurang lebih memahami apa itu fungsi manajemen. Nah, kalau saya bertanya, kira-kira apa yang harus dilakukan seorang manajer, ya, apabila perencanaan itu tidak berjalan sebagaimana dengan mestinya pada tahap evaluasi? Apa kira-kira yang harus dilakukan seorang manajer? Ada yang bisa menjawab? Rista, silakan. Kalau menurut saya itu tahapannya pertama itu mengidentifikasi akar masalahnya, Pak. Nah, seperti apa itu? Jadi manajer harus mencari tahu apa sih masalah itu terlebih dahulu, kemudian memperbaiki rencana tersebut dan meningkatkan pengawasan untuk mencapai target yang ditentukan. Oke. Ya. Terus ada lagi? Ya, Pak. Silakan, Gina. Menurut saya itu dulu mau evaluasi sumber daya, Pak. Ya, apa aja tuh sumber daya yang harus dievaluasi? Kita perlu membutuhkan menyesuaikan harga, kemudian menambahkan tenaga kerja ataupun merubah metode kerjanya, Pak. Oke, ya, bagus. Berarti sudah memahami, ya, kalian semua terkait dengan fungsi manajemen. Ya, nah, jadi untuk hari ini segitu ya pemaparan materi dari saya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya silakan kalian baca bab selanjutnya ya terkait materi pertemuan ke depan, biar kalian lebih bisa memahami ya materi selanjutnya. Oke, sekian untuk hari ini. Terima kasih. Selamat malam.